Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fatma. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang food processing teknik produk ikan sarden kaleng. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Dara Ayu Rahmadina dengan NPM 032, Najwa Tias Azahra dengan NPM 037, Raisa Mulia Inayah dengan NPM 040, saya sendiri Rona Khadijah dengan NPM 042, dan Umi Dwi Sumiana dengan NPM 045. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai deskripsi produk. Ikan sarden adalah salah satu jenis ikan yang sangat diminati di Indonesia. Banyak variasi hidangan yang dibuat dari ikan sarden dan menjadi favorit masyarakat. Ikan sarden memiliki ciri khas berukuran kecil dan berminyak. Asal-usul nama sarden sendiri berasal dari Pulau Sardinia di Mediterania, tempat di mana ikan sarden ditemukan dalam jumlah yang besar. Di Indonesia, ikan lemuru atau Sardinella sp sering dianggap mirip dengan ikan sarden karena karakteristiknya yang serupa. Dua jenis ikan lemuru yang memiliki nilai ekonomis signifikan adalah Esim dan S. longiceps. Esim sendiri ditemukan di Laut Jawa dengan Tegal dan Pekalongan sebagai tempat utama pendaratannya. Sementara itu, S. longiceps banyak ditemukan di Selat Bali. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan perbedaan antara ikan sarden dan lemuru masih kurang, sehingga ikan lemuru sering disebut sebagai ikan sarden di Indonesia. Ikan sarden kaya akan asam lemak omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tujuan utama dari pengolahan ikan adalah untuk melindungi ikan dari pembusukan dan kerusakan, serta memperpanjang masa simpannya. Selain itu, pengolahan ikan juga bertujuan untuk menciptakan beragam produk olahan hasil perikanan. Di Indonesia, salah satu metode pengolahan ikan yang paling umum adalah pengalengan. Pengalengan ikan, terutama jenis ikan sarden, merupakan praktik yang banyak dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesegaran ikan sarden dan menjaga kualitas serta mutunya. Proses pengalengan juga membantu meningkatkan nilai jual ikan sarden di pasar dan memperpanjang masa simpannya. Kualitas ikan dalam kaleng sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesegaran bahan mentah, teknik pengalengan, peralatan dan keahlian pelaksana, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan pabrik. Kesegaran bahan mentah adalah aspek kunci dalam industri perikanan karena menjadi standar untuk menilai kualitas ikan. Jika bahan mentah memiliki kualitas yang baik, maka produk yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran bahan-bahan dalam produk akhir. Bahan utama untuk produksi ikan sarden kalengan adalah ikan lemuru atau Sardinella longiceps. Ikan sarden yang digunakan tersebut berasal dari ikan lokal dan juga impor. Penggunaan ikan sarden lokal berbanding dengan ikan impor yaitu sebesar 10% banding 90%. Alasan tingginya penggunaan ikan impor karena jumlahnya lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan jumlah ikan lokal sangat terbatas jumlahnya sehingga stok ikan akan habis dalam satu hari produksi. Selain itu, ikan impor itu lebih bersih, berbentuk beku atau frozen sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan ikan lokal, serta ikan impor memiliki ukuran yang seragam sehingga memudahkan dalam proses pengolahan dengan kualitas mutu yang terjamin. Sebelum proses produksi, ikan lemuru yang akan digunakan untuk pembuatan ikan kalengan akan diuji laboratorium terlebih dahulu, yaitu salah satunya uji formalin, yang mana ikan lemuru tidak boleh mengandung formalin. Apabila ikan lemuru telah dinyatakan bebas dari kandungan formalin serta mikroorganisme berbahaya, maka ikan telah siap digunakan untuk produksi ikan kaleng. Suhu untuk ikan impor yang dikirim dalam kontainer dan di dalam ruangan penyimpanan atau cold storage oleh perusahaan perikanan memiliki suhu ruangan minus 18 derajat Celcius sesuai dengan SNI 3548.3 tahun 2010. Koswara tahun 2009 mengatakan bahwa pada umumnya sebagian besar bahan pangan akan mempunyai mutu penyimpanan yang baik sekurang-kurangnya 12 bulan bila disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Jika suhu penyimpanan meningkat sebesar 3 derajat Celcius, maka kecepatan kerusakan akan berlipat ganda.
Menurut Koswara tahun 2009, makanan disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius atau minus 12 derajat Celcius hanya akan memiliki daya simpan masing-masing 6 bulan atau 3 bulan saja. Kondisi tersebut menyebabkan diterapkannya prinsip first expired, first out atau FEFO, yaitu ikan yang disimpan dalam tempat penyimpanan bersuhu minus 11 derajat Celcius harus digunakan terlebih dahulu. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada bahan tambahan. Bahan tambahan yang pertama yaitu saus tomat. Saus tomat itu tidak diolah secara khusus sebelum digunakan. Pemeriksaan yang dilakukan pada saus hanya kadar gula, warna, flavor, dan kekentalan saus yang disesuaikan dengan produk ikan kaleng yang akan dibuat. Umumnya, ikan sarden kalengan menggunakan tingkat kekentalan 28 sampai 30 derajat Brix yang diukur dengan menggunakan Brix meter. Dalam penyimpanannya, saus tomat ini diletakkan di atas palet untuk menghindari bersentuhan langsung dengan lantai yang lembab. Yang kedua ada modified cornstarch atau MCS. Modified cornstarch atau tepung jagung termodifikasi berfungsi sebagai penstabil saus tomat. Fungsinya yaitu untuk memperoleh emulsi saus tomat yang homogen dan stabil. Selanjutnya ada garam. Garam yang digunakan adalah garam beriodium sesuai dengan SNI 584.3 tahun 2010. Fungsi garam adalah untuk menambah atau meningkatkan cita rasa dan memperpanjang masa simpan produk. Selanjutnya yaitu air. Air berfungsi sebagai pengencer saus tomat dan pelarut untuk MCS dan garam, sehingga didapatkan kekentalan dan konsentrasi medium yang tepat. Yang terakhir yaitu es. Es adalah bahan tambahan yang diperlukan untuk mengawetkan ikan segar yang dikirim oleh supplier atau pemasok. Ikan segar perlu ditambahkan es agar memiliki suhu sekitar 5 derajat Celcius sesuai dengan SNI 3548.3 tahun 2010, sehingga umur simpannya lebih lama. Baik, selanjutnya yaitu bahan pengemas. Bahan pengemas yang digunakan yaitu yang pertama ada kaleng. Keuntungan utama menggunakan kaleng sebagai wadah bahan pangan, antara lain kaleng dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya. Makanan yang ada di dalam wadah yang tertutup secara hermetis dapat dijaga terhadap kontaminasi oleh mikroba, serangga, atau bahan asing lain yang mungkin dapat menyebabkan pembusukan atau penyimpangan penampakan dan cita rasanya. Kaleng juga dapat melindungi bahan pangan terhadap perubahan kadar air yang tidak diinginkan. Selain itu, kaleng dapat melindungi bahan pangan terhadap penyerapan oksigen, gas-gas lain, bau-bauan, dan partikel-partikel radioaktif yang terdapat di atmosfer. Untuk bahan pangan berwarna yang sensitif terhadap reaksi fotokimia, kaleng dapat melindungi dari cahaya. Selanjutnya yaitu ada karton. Karton ini berfungsi untuk mempermudah proses penyimpanan, mempermudah sistem transportasi atau pendistribusian bagi produsen, serta melindungi makanan dari kontaminasi, pengaruh sinar matahari, dan tahan terhadap tekanan dan benturan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemrosesan. Di sini ada gambar langkah-langkah pemrosesan berdasarkan FAO tahun 2013 pada sarden dengan saus tomat. Lalu langkah pemrosesan yang pertama yaitu ada penerimaan bahan baku. Quality control melakukan sampling yang berisi organoleptik, suhu, serta sizing ikan. Setelah diperiksa oleh QC, ikan diturunkan untuk masuk ke tahap produksi. Presentase reject pada bahan baku disebabkan oleh ikan yang tidak segar, pecah perut, insang pucat, mata merah, sisik terlepas, dan badan ikan tidak elastis yang bisa menyebabkan menurunnya ikan lemuru kaleng karena bahan baku yang tidak layak. Yang kedua itu ada pencucian satu. Nah, tahap pencucian satu itu bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti lendir, debu, atau material fisik lainnya yang terbawa dari TPI atau tempat pelelangan ikan. Suhu pada tahap pencucian satu ini dipertahankan pada kurang dari 5 derajat Celcius agar tetap segar. Lalu ada tahap penyilangan. Bagian ikan yang tidak dibutuhkan seperti kepala, ekor, isi perut dibuang dengan gunting besi karena bisa menjadi sumber bakteri pembusukan. Lalu ditambahkan juga dengan es balok agar ikan bisa dipertahankan mutunya. Next. Lalu ada tahap pencucian 2.
Di tahap pencucian ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada tubuh ikan dan darah. Suhu pada pencucian 2 ini adalah 28 derajat Celcius. Untuk air cucian yang telah keruh harus diganti untuk menghindari kontaminasi bahan baku dengan bakteri. Lalu ada tahap filling. Ikan yang dimasukkan dalam kaleng harus berseling antara badan bagian atas dan bagian bawah agar berat dan jumlah ikan sesuai dengan spesifikasi produk. Heat space atau ruang kosong yang tersisa antara tutup dengan tutup harus diperhatikan karena berfungsi sebagai ruang cadangan saat proses pemanasan atau sterilisasi. Agar produk sterilisasi ini dilakukan agar produk itu tidak menekan wadah karena dapat menyebabkan kaleng menjadi kembung. Lalu ada tahap pre-cooking. Egg house box dilakukan untuk pre-cooking atau pemasakan pendahuluan dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius dengan lama 15 menit. Ikan yang dimasukkan ke kaleng-kaleng kemudian dimasukkan ke dalam egg house box. Egg house box bekerja menggunakan uap panas yang dihasilkan dari mesin boiler yang terhubung melalui pipa-pipa besi. Selanjutnya ada tahap penirisan. Ikan matang dalam kaleng harus ditiriskan agar minyak dan lemak ikan yang berasal dari dagingnya benar-benar hilang. Penirisan juga bertujuan agar kualitas medium tidak encer tercampur dengan air yang dihasilkan ikan pada saat pre-cooking. Sisa air, lemak, dan minyak tersebut perlu dibuang karena dapat mempengaruhi kualitas medium dan membuat medium lebih encer. Selanjutnya ada tahap pengisian medium. Setelah kaleng melewati keran pengisi saus, aliran kaleng di atas konveyor diatur kemiringannya sehingga saus akan tumpah dan memperoleh head space. Head space yang dihasilkan dari kemiringan tersebut adalah 6-10 mm dari tinggi kaleng. Saus yang ditambahkan harus panas sehingga mendapatkan kondisi vakum ketika kaleng ditutup. Pengisian media juga dilakukan secara otomatis di atas konveyor berjalan yang terhubung oleh alat penirisan dan alat penutup kaleng. Selanjutnya ada tahap penutupan kaleng. Penutupan kaleng dilakukan secara double seam, yaitu menggabungkan badan kaleng dan tutup kaleng, sehingga menjadi 2 lipatan atau badan dan tutup kaleng. Dalam hal ini, kaleng yang telah berisikan ikan dan medium dilewatkan melalui konveyor menuju vakum seamer untuk dilakukan penutupan secara otomatis. Lalu ada tahap pencucian kaleng. Pencucian kaleng pada can washer menggunakan suhu panas sesuai dengan standar perusahaan dengan suhu minimum 700 derajat Celcius dan sabun yang cukup untuk membersihkan kaleng. Lalu ada tahap sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses pemanasan wadah serta isinya dalam suhu dan jangka waktu tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kerusakan makanan dengan menggunakan resort. Selanjutnya ada tahap penyimpanan atau isolasi. Proses isolasi bertujuan untuk mengidentifikasi adanya critical defect atau bocor dan kembung pada kaleng yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Selanjutnya ada tahap pembersihan dan pengisian ikan. Setelah produk dibersihkan, produk dimasukkan ke dalam karton bekas sebagai pengepakan sementara. Apabila belum ada jadwal untuk produk tersebut, didistribusikan. Lalu selanjutnya ada tahap pengepakan. Bagian alas dan tutup bagian kaleng dicek dengan menggunakan kayu atau tusuk gigi untuk mengecek apakah ada lubang atau retakan yang berpotensi menjadi lubang pada kaleng dan pada badan kaleng. Dilihat pada bagian side seam apakah ada air dan garam yang keluar dari kaleng tersebut. Lalu ada tahap penyimpanan. Produk yang diletakkan sesuai mapping atau denah yang telah dibuat untuk memudahkan pencarian produk. Lalu ada tahap yang terakhir, yaitu ada tahap pengiriman.
Pemuatan produk ke dalam truk atau kontainer dilakukan dengan menggunakan forklift dan penyusunannya dilakukan oleh karyawan. Pendistribusian yang menggunakan truk pada bagian atasnya ditutup menggunakan terpal sehingga produk tidak terkena udara luar, cahaya matahari, dan debu secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan yang berdampak pada kualitas nutrisi dan juga kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu pada saat proses penyiangan ikan, yaitu dilakukan penambahan es batu dengan tujuan untuk memperkecil denaturasi nilai gizi yang terdapat pada daging ikan. Karena pendinginan dapat menghentikan atau memperlambat reaksi enzimatik serta memperlambat pertumbuhan mikroba yang dapat merusak nutrisi dalam daging ikan. Lalu yang kedua yaitu pada saat proses pengeluaran udara atau exhausting, pada pembuatan ikan sarden dilakukan dengan cara melewatkan wadah yang sudah berisi ikan yang masih terbuka ke dalam tunnel exhausting dengan menggunakan uap air panas sebagai bahan pemanasannya. Lalu tujuan dilakukannya pengeluaran udara dari dalam kaleng ini adalah untuk menghilangkan kandungan oksigen agar kaleng tidak mengalami oksidasi ataupun korosi, dan juga untuk mengurangi atau mencegah pertumbuhan bakteri aerob dan menjaga kandungan vitamin C. Lalu yang ketiga yaitu pada saat proses sterilisasi, pada pembuatan sarden kaleng dapat menyebabkan penurunan kadar protein yang disebabkan karena pemanasan dalam suhu yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, pada saat proses pembuatan dan pengemasan, terjadi kontak langsung antara ikan dengan wadah atau alat, yang membuat ikan terkontaminasi dengan logam. Makanan atau minuman yang mengandung zat atau senyawa kimia seperti logam berat dalam konsentrasi yang tinggi, ketika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan dampak yang merugikan pada kesehatan, termasuk gangguan pada fungsi sistem saraf, hambatan pertumbuhan, gangguan pada sistem reproduksi, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, resiko kelumpuhan, dan bahkan kematian. Selain itu, paparan terhadap logam berat juga berpotensi mengurangi tingkat kecerdasan individu. Selanjutnya, setelah dilakukan proses sterilisasi, produk sarden harus segera dilakukan proses pendinginan untuk mencegah pertumbuhan kembali bakteri Thermophilus. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.